Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu hamdas syakirin wa ashhadu an la ilaha illallah waliyyus salihin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu wa habibuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa muallimina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma rzuqna al-ikhlas was-sidq fil qawli wal amali waj'alna minar rasyidin. Amin. Ikhwatul iman, jamaah Masjid Raudhatul Jannah yang terhormat, yang berbahagia rahimakumullah. Kita bersyukur pagi hari ini dipertemukan sekali lagi oleh Allah untuk melaksanakan kajian Al-Islam, dan kita masih tetap menjaga kesehatan kita dengan protokol kesehatan yang sudah lama kita kenal, dan ini insya Allah akan memperbanyak pahala kita. Kita sudah hidup di tengah-tengah COVID-19 ini hampir 2 tahun. Belum pernah terjadi seperti apa yang kita alami sekarang ini. Namun saudara-saudara, orang Islam itu yang beriman kualitasnya tinggi selalu punya way out, jalan keluar di dalam menghadapi semua yang harus dihadapi. Kalau orang tidak beriman atau barangkali imannya tidak berkualitas, menghadapi COVID-19 atau yang sekarang disebut virus Delta yang semakin dahsyat ini, pasti yang ada di benaknya itu cuman keluhan. Ini adalah petaka, ekonomi terganggu, tidak bebas. Memang faktanya seperti itu. Tapi orang yang beriman, sebagaimana kita bisa baca di dalam athar, al-mu'min yafhamul hikmah minal musibah. Orang yang beriman itu bisa memahami hikmah di balik musibah. Dengan adanya COVID-19 ini, kita selalu berhati-hati, kita selalu menjaga kesehatan, itu hikmahnya. Dan kalau kita sabar menghadapinya dengan terus berdoa, itu ibadah. Kemudian kita lebih berusaha untuk semakin dekat kepada Allah, itu hikmah yang luar biasa. Ada orang yang sudah menjaga, pakai masker, berhati-hati, sakit juga. Bahkan ada yang meninggal dunia. Apa di balik itu? Itu adalah program Allah. Saudara-saudara, di mulai bulan Juni dan Juli kemarin itu, ketika virus Delta yang sampai pada peaknya, sampai pada puncaknya, di Jakarta itu sehari kadang-kadang jenazah itu sampai 400. Luar biasa ini. Ada orang yang berhati-hati tapi sakit juga dan meninggal bahkan. Dan nikmatnya orang Islam ini, orang yang meninggal karena wabah seperti ini, itu dikategorikan minasyuhada. Kan luar biasa. Kalau ada orang meninggal dunia di zaman atau di musim COVID ini, ya, tidak bisa kita kemudian mengambil kesimpulan andai kan tidak ada COVID kan tidak meninggal. Itu bukan kalimat orang yang mengerti agama. Itu bukan bahasa imani. Siapapun yang meninggal itu sudah pasti saat wafatnya itu
Itu adalah program Allah yang sudah ditetapkan. Wa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah datang ajalnya, ada Covid atau tidak ada Covid, dia pasti akan sampai pada ajalnya itu. Saudara-saudara, kita di dalam hidup ini mengalami banyak sukses, gagal, susah, kemudian bahagia dan seterusnya. Orang gagal misalnya di dalam urusan bisnis, itu wajar-wajar saja. Setelah gagal dia bisa berusaha lagi. Gagal di dalam urusan sekolah, banyak orang gagal, banyak orang sukses. Gagal di dalam mengatur keluarga, bercerai dengan istrinya, itu adalah kejadian-kejadian yang biasa saja kita hadapi. Tapi ada satu yang tidak boleh gagal, yaitu yang disebut dalam bahasa agama al-mughadarah minal qasr ilal qabr. Ketika kita berangkat dari qasr, itu istana, rumah kita itu, kemana? Menuju makam kita. Hari itu adalah hari penentuan apakah kita nanti termasuk orang surga atau orang neraka. Itu tidak boleh gagal. Nah, bagaimana caranya supaya kita tidak gagal? Caranya hidup Islami, hidup Qurani, dan tidak mungkin itu bisa dilaksanakan kecuali terus belajar. Ini salah satu dampak positif dari musibah Covid ini. Kita harus terus berusaha, ya, berusaha untuk menjadi sehat, berusaha untuk menjadi sukses. Bahkan di tengah-tengah orang menghadapi banyak kesulitan di masa Covid ini, ada juga orang yang mengambil keuntungan karena dia bisa berkreasi. Tapi ada juga orang yang jahat, mengambil keuntungan dalam kesempitan. Ini tadi saya dalam perjalanan, saya mendapat postingan WA, itu ratusan sekarang itu beredar obat yang palsu. Ini orang-orang seperti ini, itu berat sekali tuh di hadapan Allah nanti. La ilaha illallah. Orang yang menimbun, ya, orang yang menimbun makanan misalnya supaya nanti ketika orang sulit lalu dijual mahal, itu di dalam Islam dosa besar. Apalagi mencari kesempatan di dalam kesempitan menjual obat palsu seperti sekarang yang terjadi. Itu manusia-manusia neraka, manusia yang tidak bisa berpikir dengan sehat, manusia jahat. Korupsi di saat ini, apalagi korupsi dari uang yang harusnya digunakan untuk menyembuhkan orang sakit Covid ini, itu korupsi yang seharusnya harus dihukum mati. Dan itu sudah disebutkan oleh para ahli-ahli hukum, ya. Tapi nggak tahu kenyataannya bagaimana. Sekarang banyak kortingan, ya. La ilaha illallah. Sulit mencari keadilan. Tidak gampang orang menjadi hakim, tidak gampang orang menjadi jaksa. Keadilan itu sesuatu yang perlu perjuangan iman yang berkualitas tinggi. La ilaha illallah. Sedangkan saudara-saudara, kematian itu bukan di tangan kita. Hidup ini bukan milik kita. Hidup ini milik Allah. Allah yang memberi, Allah yang menentukan, dan Allah yang mencabutnya. Di dalam surat Al-Ghafir, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, huwallazi yuhyi wa yumiit fa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Dialah Allah yang menghidupkan dan yang mematikan. Ketika Allah berkehendak, Allah hanya mengatakan kun fayakun, jadilah. Maka saudara-saudara, sebenarnya setiap hari kita ini sudah mendengar kematian, apalagi di musim Covid ini. Sampai keterkejutan kita itu menurun sekarang itu.
Bahkan berita tentang kematian ini, ya Allah, banyak orang-orang yang tidak diduga, yang masih muda, yang masih usianya di bawah 30. Beberapa hari yang lalu saya diundang untuk ceramah oleh dokter-dokter. Ada seorang dokter yang masih belajar untuk mengambil spesialisasi objin, meninggal usianya baru 26 tahun. Baru 26 tahun. Dokter banyak yang sudah meninggal sekarang ini. Ulama, saudara, catatan bulan yang lalu sudah 900 ulama. Para guru, para ustadz, belum ditambah para pakar. Ini di era COVID ini, banyak sekali orang-orang yang berkualitas, orang-orang yang dibutuhkan itu meninggal dunia. Dan ini memang program Allah. Lalu kadang-kadang kita berpikir, kenapa kok orang-orang itu yang meninggal? Kok enggak yang jahat-jahat itu? Kita nggak bisa berbuat apa-apa. Kalau Allah sudah menetapkan, Anda terima itu terjadi, tidak Anda terima itu terjadi juga. Jadi saudara-saudara, al-mughadarah minal qasr ilal qabr. Hari ketika kita sudah tidak bisa berangkat sendiri, kita sudah tidak bisa lagi mandi sendiri, kita dimandikan, kita diberi pakaian yang tidak seperti yang kita pakai ini, dengan kafan saja, dan kita diberangkatkan. Itu adalah hari penentuan. Dan Rasulullah SAW dalam hadis mengatakan, kafa bil mauti mau'izah. Sebetulnya mati itu sudah cukup memberi nasihat kepada kita. Saya kira-kira sebelum COVID ya, sebelum ini mungkin 3-4 tahun yang lalu, mengantarkan jenazah. Jadi kalau ada teman kita meninggal dunia, usahakan kita ini takziah, sholat, mengantarkan jenazah. Kita mendapat qiratan, 2 pahala besar. Qirat itu waktu ada yang bertanya, apa yang dimaksud pahala qirat itu ya Rasulullah? Rasulullah kemudian memberi perubahan, kal jabal Uhud, besar sekali pahalanya. Tapi dengan adanya COVID ini, kita tidak takziah, kita khawatir takziah. Banyak orang meninggal walaupun orang itu orang besar yang mengantarkan sedikit. Ada juga yang banyak ya. Kemarin guru dari Palu itu yang memimpin Yayasan Al Khairat, ribuan yang mengantarkan. Ribuan yang mengantarkan. Tapi yang banyak kadang-kadang disolati jenazahnya di mobil. Jenazahnya di mobil. Dan memang kita merasa, ya Allah kesian. Tapi saudara-saudara, orang yang meninggal dunia husnul khatimah, apalagi dikategorikan syuhada, tidak ada pengaruhnya. Kita berangkat sendiri menghadap Allah. Memang kita perlu didoakan, perlu disolati. Tapi kalau dalam keadaan darurat seperti ini, barangkali ada keluarga kita yang seperti itu. Teman-teman saya juga begitu. Ada yang sudah mendahului kita, kemudian seperti itu. Dan kalau kita baca Al-Quran, saudara-saudara, dan juga kita pelajari hadis Rasulullah SAW tentang kematian ini, memang perlu sekali kita ini belajar yang banyak ya, terutama tentang kematian ini. Rasulullah SAW di dalam hadis yang terkenal itu pernah mengatakan kepada istri beliau Aisyah radhiyallahu anha, kata Rasulullah, man ahabba liqa Allah ahabba Allahu liqa'ahu, wa man kariha liqa Allah kariha Allahu liqa'ahu. Orang yang suka menghadap Allah, senang dia menghadap Allah, disambut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi yang tidak suka, tidak senang menghadap Allah, tidak diterima, tidak disambut. Bagaimana? Suka nggak menghadap Allah? Saya sering di pengajian-pengajian itu bertanya, terutama pengajian ibu-ibu, bagaimana Bu, sudah siap untuk menghadap Allah? Takut nggak mati itu? Ya nggak takut Pak, tapi belum siap katanya. Terus setelah 1 tahun saya tanya lagi, bagaimana Pak? Belum siap juga. Sekarang jamaah Al-Firdaus ini, kalau ditanya sudah siap mati atau belum?
Nggak dijawab ya Pak ya. Kalau diam itu artinya apa ini? Tidak siap gitu ya. Anda siap atau tidak siap, tidak ada perubahan. Semua itu sudah ada waktunya, dan para ulama itu mengatakan kematian tidak ada hubungan dengan sakit. Ini beberapa waktu yang lalu dalam ceramah di hadapan teman-teman dari ITS itu saya mengatakan itu banyak yang bertanya, gimana Pak? Kan orang sakit, orang meninggal karena sakit ini. Ya betul. Tapi sakit itu program Allah sendiri, mati itu program Allah sendiri. Tidak semua orang yang sakit kanker itu kemudian mati. Tidak semua orang yang tidak sakit itu tidak mati. Ada orang yang sudah koma bertahun-tahun tetap saja nggak meninggal. Mestinya kalau bisa koma kan meninggal ini. Ada yang koma 7 tahun kemudian sehat. La ilaha illallah. Di Jakarta kira-kira 4 bulan yang lalu ya, itu ada berita, ada orang olahraga naik sepeda. Anda baca nggak itu beritanya? Kemudian berhenti, pusing, meninggal. Duh, nggak sakit ya? Meninggal. Jadi ada program meninggal, ada program sakit. Memang kalau kita sakit, berusaha untuk sehat. Nah, saudara-saudara, ketika Rasulullah menyampaikan hadis ini kepada Aisyah radhiyallahu anha, kata istri Nabi, Ummul Mukminin, Aisyah itu istri Nabi yang cerdas, satu-satunya istri Nabi yang dinikahi Rasulullah masih gadis, itu cuma Aisyah radhiyallahu anha. Dan hikmahnya apa? Aisyah ini orangnya cerdas, sehingga kita banyak belajar dari beliau ini, karena beliau hidup bersama Rasulullah SAW. Itu hikmahnya. Ketika hadis ini disampaikan oleh Rasulullah, Aisyah radhiyallahu anha memberi komentar, ya Rasulullah, akarahiyatil maut, kullana nakrahil maut. Ya Rasulullah, kalau urusan mati kita semuanya tidak suka. Sehingga kalau kita tidak suka mati, nggak disambut nanti oleh Allah, kan gitu berpikirnya. Subhanallah. Kata Rasulullah, laisa hakadha ya Aisyah. Laisa kadzalik, kata Rasulullah. Tidak seperti itu. Terus dijelaskan oleh Rasulullah. Walakin al-mu'min idza busyira bi rahmatillahi wa ridwanihi wa jannatihi ahabba liqa Allah wa ahabba Allah liqa'ah. Orang yang beriman, mudah-mudahan kita termasuk semuanya ini, ketika akan meninggal dunia, dikasih berita oleh Allah, didatangi malaikat namanya malaikatur rahmah. Ini belum pengalaman ini. Sudah ada yang pernah lihat? Nanti Anda akan lihat itu, mudah-mudahan yang datang malaikatur rahmah. Jadi ketika kita akan meninggal dunia ini, ingat-ingat ya Bu ya, nanti Ibu juga meninggal dunia loh Bu. Yang depan-depan ini juga, jangan-jangan yang depan-depan ini paling duluan nanti. Nanti kita akan meninggal dunia. Lalu ada malaikat nanti. Wa kashafna ghita'aka al-yawma wa basaruka al-yawma hadid. Begitu Allah mengatakan, nanti akan dibuka tirainya. Kita nggak pernah melihat malaikat, nanti melihat. Ya. Wa kashafna ghita'aka wa basaruka al-yawma hadid. Kata Allah, mata Anda nanti tidak seperti sekarang ini. Walaupun sekarang ada orang buta, nanti matanya melihat malaikat itu. Dan malaikat adalah makhluk Allah. Ibadun mukramun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu adalah makhluk Allah yang terhormat, yang sangat mulia, yang sangat indah, tidak pernah melanggar peraturan Allah dan selalu patuh kepada Allah. Jadi kalau ada orang mau meninggal dunia, Allah mengatakan pada malaikat, hari ini si fulan ini meninggal, datang malaikat rahmat. Itu kalau orang beriman. Lalu diberitahu bahwa Anda nanti akan mendapat ampunan Allah, Anda akan mendapat ridha Allah, Anda akan masuk surga. Allahumma ja'alna minhum. Mudah-mudahan kita termasuk yang ini. Lalu dia senang menghadap Allah.
lalu disambut oleh Allah, dia wafat dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma ij'alna minhum ya Rabb. Mudah-mudahan kita termasuk yang nomor 1 ini insyaallah. Tapi bagaimana nasibnya orang musyrik, orang kafir, orang zalim, orang yang suka bermaksiat, menindas, korupsi di tengah-tengah orang sulit itu, orang zalim, mencuri, la ilaha illallah, kalau tidak tobat. Apalagi orang-orang yang hidupnya musyrikin, kafirin, nggak bisa bayangkan saudara. Mudah-mudahan kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Datang malaikatul azab. Malaikatul azab. Malaikat yang ditugasi oleh Allah untuk menyiksa orang-orang yang harus menerima sanksi Allah. Busyira bi'adzabillahi wa sukhtih. Diberi kabar tentang siksa, diberi kabar tentang murka Allah. Engkau zalim, engkau tidak sujud kepada Allah. La ilaha illallah. Na'udzubillah min dzalik. Wa kariha liqa Allah. Kemudian dia takut. Wa karihallahu liqa'ah. Allah tidak mau menerima ini, orang ini. Na'udzubillah min dzalik. Ini su'ul khatimah. Kita belum pengalaman, tapi Rasulullah memberitahukan ini. Rasulullah memberitahukan bagaimana nanti hidup di kubur itu. Jadi kalau orang berpikir tentang surga, jangan dikira surga jauh. Al-khabr, kata Rasulullah SAW, imma rawdatun min riyadil jannah atau hufratun min hufarin niran. Salah satu, dia menjadi taman surga. Orang masuk kubur itu saudara, itu sudah melihat surga, dan dia mengatakan, ya Rabbi aqimis sa'ah, ya Rabbi aqimis sa'ah, sudah kiamat saja supaya saya bisa menikmati surga itu. Lalu kata para malaikat, naumil arus, kamu tidur seperti pengantin baru. Itu nikmat sekali tidurnya, dan kita tidak tahu berapa ribu tahun nanti tidur itu. Ini ada hidup duniawi, daniah, ini hidup sekarang kita ini duniawi. Kemudian di antara duniawi dan akhirat ini ada haya barzakhiyah, hidup barzakh itu di kubur kita itu nanti. Bayangkan kalau misalnya mulai dikubur kemudian tersiksa, la ilaha illallah. Makanya Rasulullah mengajarkan kalau sholat itu salam, kemudian minta tolong kepada Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Minta tolong supaya saya selalu bersyukur, selalu berzikir, kemudian selalu baik dan diterima ibadahnya. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa adzabil nar. Allahumma ajirna min adzabil qabr. Ya Allah, selamatkan saya dari siksa kubur, selamatkan saya dari siksa neraka. Begitu ajaran junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka saudara-saudara, yang terakhir saya akan membaca satu ayat saja. Nanti sampai di rumah dibaca ayatnya. Siapa untuk baca? Ya, surat Az-Zumar. Ya. Ayatnya nomor 42. Surat Az-Zumar ayat 42 ini, ibu-ibu dan bapak sekalian saya hormati, memberitahukan kepada kita berita yang bukan hanya berita, tapi ini adalah fakta yang bakal terjadi, yang tidak bisa diragukan kecuali orang yang tidak beriman. Kalau orang yang beriman itu kalau membaca Al-Quran, yakin sekali ini Allah berbicara, kalam Allah. Kalau anda belum bisa merasakan bahwa kalau membaca Al-Quran itu ini kalam Allah, coba berdoa, belajar supaya bisa merasakan. Ketika anda membaca Bismillahirrahmanirrahim, itu Allah berbicara, kalam Allah. Wa fadlu kalamillah kafadlillahi ala jami'i khalqih, kama qala sallallahu alaihi wasallam. Keutamaan, keunggulan Al-Quran sebagai kalamullah itu sama unggulnya dengan Allah dibandingkan makhluknya, tidak bisa dibandingkan, tidak bisa diperbandingkan. Laisa kamitslihi syai', Allah tidak bisa diperbandingkan semuanya, sifatnya, zatnya, perbuatannya tunggal. Aziz, Al-Qadir,
Al-Qahhar, Maha Tunggal, tidak tersaingi, yang menentukan segala macam, yang bisa menakdirkan apa saja. Saudara, di dalam surat Az-Zumar ini Allah menjelaskan bahwa sebenarnya saya, Bapak Ibu panjenengan sedaya itu setiap hari sudah latihan mati. Kapan latihannya? Tadi malam. Tidur itu mati. Orang Jawa kalau menyebut makam itu apa? Pesarean. Betul nggak? Karena sare ya. Tapi kan nggak pernah mikir kalau pesarean itu tidur. Tidur itu adalah mati kecil. Mati itu adalah tidur besar. Jadi setiap hari kita ini sudah latihan mati, Pak. Makanya Rasulullah SAW kalau akan tidur itu beliau mengatakan, Allahumma bismika ahya wa bismika amut. Ya Allah, dengan namamu saya hidup dan dengan namamu saya mati, saya meninggal dunia. Wa sadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zumar ya, ayat 42, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alayha al-maut wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Allah mematikan nafas. Manusia itu ada nafas, ada ruh, ada jasad. Tiga macam ini. Ruh ini nggak pernah mati. Kayaknya kadang-kadang kalau kita tidur, kemudian kok mimpi ketemu almarhum bapak kita, ketemu orang jahat, ketemu Rasulullah SAW. Itu roh kita. Dan sampai hari ini nggak pernah bisa orang menjelaskan mimpi. Oh, saya nggak percaya mimpi dalam Al-Quran. Mimpinya Nabi Yusuf, mimpinya Nabi Ibrahim, ayat-ayat Allah. Itu tidak bisa diingkari. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, Allahu yatawaffal anfus hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah, nafas itu ditarik ketika kita tidur. Kalau memang itu waktunya wafat, nggak dikembalikan sudah. Kan ada orang tidur kemudian meninggal dunia. Ada nggak? Tapi belum pengalaman ya. Ada orang tidur kemudian tidak dikembalikan. Memang waktunya mati dia. Allahu yatawaffal anfus hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Jadi nafas ini ditarik, kembali lagi. Subhanallah. Dan orang tidur itu memang seperti orang mati. Ini nggak ada yang tidur ini. Nggak ada yang tidur ya. Masya Allah. Saya pernah menghadiri satu acara capek sekali, tertidur begini sebentar. Terus ada yang ceramah begitu ya. Saya nggak tahu apa dia, tahu-tahu saya bangun, selesai ceramahnya. Sambutan, bukan ceramah, sambutan. Allahu Akbar. Jadi memang mati, ya, hidup itu seperti mati. Anda kalau tidur di sini, Anda nggak dengar, telinganya kan masih ada. Nggak lihat, nggak dengar. Allahu Akbar. Ini ayatullah. Ini adalah ciptaan Allah. Kalau kita mengerti ini, kita mengatakan subhanallah. Allahu yutawaffal anfusu hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Jadi ada yang kemudian dimatikan, ada yang diteruskan saja. Fayumsikul lati qada 'alaiha al-maut wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Yang harus wafat pada waktu itu sudah tidak dikembalikan. Tapi yang masih hidup seperti kita ini semuanya, kita ini semuanya hidup ini. Tadi malam mati semua, almarhum semua tadi malam. Kemudian hidup. Lalu Rasulullah mengajarkan, kalau Anda kemudian hidup, itu Anda bersyukur, alhamdulillah. Setiap hari begitu, Bu. Pada waktu akan tidur, kita titipkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismika rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'uhu in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfadha bima tahfadhu bihi ibadakas salihin. Itu doanya Rasulullah SAW. Ya Allah, saya tidurkan tubuh saya ini. Rasulullah kalau tidur sebelah kanan,
miring sebelah kanan, ya. Kemudian nanti saya angkat dengan namamu ya Allah. Kalau misalnya nanti saya harus dicabut rohnya pada waktu tidur, maka jadikanlah saya orang-orang yang terjaga nafas saya, terjaga roh saya, sebagaimana Engkau ya Allah menjaga orang-orang soleh. Kalau harus dicabut ya Allah, maka rahmatilah. Coba doanya Rasulullah seperti itu. Jadi kalau kita ini bangun itu, kalimat pertama bersyukur, alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Ya Allah, saya bersyukur ya Allah, saya dihidupkan lagi. Tadi dimatikan sementara, dan nanti ketika saya dibangkitkan seperti itu. Orang-orang meninggal ini nanti dibangkitkan semua, yang ada makamnya, yang mati di lautan, yang mati di udara, yang mati di mana saja, tidak ada yang tidak dihadirkan, semuanya dihadirkan, dibangkitkan nanti oleh Allah. Dan ini, ayat ini diakhiri dengan undangan, inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Memang saudara Islam ini perlu berpikir. Menjadi orang Islam itu harus bisa menggunakan otaknya itu dengan baik dan cerdas. Ini adalah ayat Allah bagi orang-orang yang bisa berpikir. Jadi sebenarnya kita ini setiap hari sudah latihan mati, itu supaya kita kalau dihidupkan oleh Allah berpikir, hari ini saya mau mengumpulkan pahala apa. Maka pesan terakhir yang penting dalam ceramah saya pagi hari ini, terutama untuk diri saya sendiri, ya saudara-saudara, kita ini setiap hari menghabiskan jatah umur kita. Jadi Pak Misbahul Huda, ya? Ini saya jadikan contoh aja, nggak apa-apa misalnya, dan tidak ada pengaruhnya. Itu seperti orang jalan naik mobil. Sekarang banyak orang naik mobil ke Jakarta. Itu kalau naik mobil kan kilometernya dibaca, oh ini kilometer 100, 200. Itu kan tambah sedikit itu nanti. Sampai Jakarta nanti. Jadi setiap hari kita ini jalan ini, kilometer kita tinggal sedikit. Cuma enggak tahu ini terminalnya di mana, saya ini Pak Huda di mana. Gitu loh. Jadi kalau orang cerdas itu tidak hanya menikmati perjalanan ini ngantuk, capek. Masa hidup ini begitu saja? Al-haya al-haqiqiyah ba'dal maut. Kenikmatan yang hakiki itu kalau Anda sudah meninggal dunia. Makanya kalau orang sudah mengerti ini, itu kematian itu justru sesuatu yang sangat dimimpikan. Karena akan menikmati kehidupan yang benar. Nanti di sana Anda nggak punya kolesterol, nggak ada darah tinggi, nggak ada stroke, nggak ada sama sekali. Semuanya itu habis sama sekali. Dan kalau orang itu sukses, nanti dia baru menikmati kehidupan yang hakiki. Kalau di sini nih kehidupan yang kata para ulama, haya dunyawiyah marhala i'dadiyah lil hayatil akhirah. Ini cuma persiapan saja. Jadi kalau Anda dalam perjalanan mau ke Jakarta, tujuannya itu Jakarta, ini kan cuma persiapan untuk ke Jakarta, seperti itu. Nah kalau orang cuma mengumpulkan harta, numpuk harta di sini, ini sebentar lagi ditinggal. Makanya orang yang paling kasihan, orang yang paling harus dikasihani adalah orang kaya yang kikir. Kasihan mereka itu. Orang kaya kikir itu tidak menikmati hartanya, tapi nanti ditanya oleh Allah, dari mana hartamu? Apalagi kalau cara mencarinya itu tidak benar. La ilaha illallah. Maka saudara, mari sisa hidup kita yang kita tidak tahu sampai kapan ini, kita jadikan saat yang terbaik. Kalau kita bisa menggarap sisa hidup ini dengan baik, bertobat, banyak berdoa, insya Allah di sini nanti baik, di sini diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada pilihan yang lebih baik dari itu. Namun jangan lupa Islam itu agama bersih. Makanya Rasulullah SAW dalam hadis yang cukup terkenal, beliau mengatakan, la yaqbalullahu sholatan illa bituhur wala sadaqatan min ghulul.
Allah subhanahu wa ta'ala tidak mungkin menerima sholat seseorang kecuali bersih dengan wudhu, atau kalau hadas besar dengan mandi, dan juga pakaiannya bersih. Bersih bukan hanya fisik, saudara-saudara. Kalau orang pakaiannya dari korupsi, pakaiannya dari riba, pakaiannya dari menipu orang, mengambil haknya orang, bagaimana mau diterima sholatnya? Sedekah, saudara-saudara, wala sedaqatan min ghulul. Tidak bisa sedekah diterima kalau uangnya itu uang korupsi. Tidak bisa diterima kalau uangnya itu adalah uang dari merampas haknya orang, menipu orang. Ini yang harus diperbaiki. Gak usah terlalu panjang lebar lah. Sekarang yang ke depan ini saya harus hidup bersih, saya harus memperbanyak amal soleh, saya harus banyak bertobat, saya harus banyak berdoa. Yang sudah lewat insya Allah diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu nanti akan sukses, saudara-saudara. Jadi ada nasihat agama yang mengatakan ma madhafata wal muammalu ghaibun wala kasa'ah allati anta fiha. Yang sudah lewat selesai, nggak bisa diperbaiki, cuma dijadikan contoh saja. Jadi jangan bermimpi, waduh coba saya dulu, tidak ada gunanya, habis waktunya nanti. Ma madha fatah, sudah selesai. Wal muammal, saya akan begini, nanti saya akan bangun rumah yang bagus, beli mobil yang paling mewah, itu ghaib, nggak ada yang tahu. Wala kasa'alati anta fiha, ini waktu sekarang ini saya berceramah, ini waktu saya, ini waktu anda. Gunakan untuk apa ini? Kalau anda bisa menggunakan waktu sekarang itu. Beberapa hari yang lalu ada seorang kaya dari Jawa Timur ini, waduh, hobinya mengumpulkan mobil-mobil mewah. Sudah dia punya uang bertumpuk, usianya belum 50 Pak. Kemudian terkena COVID. Lalu dia punya bukan cuma mobil, punya jet pribadi, punya macam-macam. Akhirnya diterbangkan ke Jakarta, ketemu dokter mantan Menteri Kesehatan itu supaya diobati. Sampai di Jakarta meninggal dunia. Tidak bisa. Jangankan kok dokter, kumpulkan obat seluruh dunia untuk mengobati orang supaya nggak mati, mustahil. Dan ini bukan di tangan kita. Maka mumpung saya dan anda masih sehat, perbaiki sholat. Kesempatan-kesempatan jangan dibuang. Perhatikan orang lain, yang banyak sedekah. Kalau anda mau aman ya, supaya sehat, setiap hari sedekah walaupun sedikit. Dawu mardhakum bis sedekah, kata Rasulullah begitu. Kalau kamu sakit atau keluargamu sakit, bersedekah. Beberapa waktu yang lalu keluarga saya juga banyak yang kena COVID. Saya bilang keluarkan sedekah tiap hari. Banyak orang perlu beras, banyak terus. Apalagi kalau anda uangnya berlebih. Sedekah itu membuat anda barokah, membuat anda sehat, dan membuat anda semakin banyak rezekinya. Tapi banyak orang yang takut dengan sedekah karena tidak mengerti saja. Kalau anda mengerti, menikmati sedekah itu. Demikian saudara, mudah-mudahan kita dijemput oleh malaikat rahmat insyaallah, dijauhkan dari malaikatul adab, dan semoga sisa waktu kita yang kita tidak tahu sampai kapan ini menjadi waktu-waktu yang paling berharga dan diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaika. Allahumma lakal hamdu hamdan tayyiban katsiran mubarakah. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma arzuqna ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma ba'id bainana wa bain hadzal bala'i wal waba'i kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma irfa' 'anna al bala' wal waba' wal ghala' wa su'al fitan ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judab sayyi'il asqam. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana wal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka karimun sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat ya arhamar rahimin.
ارزقنا التوبة قبل الموت وحسن الخاتمة عند الموت ورحمة ومغفرة بعد الموت. هذا الدعاء منا يا رب، ومنك الإجابة، وهذا الجهد منا وعليك التقلان. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين.